Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukurulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Para jamaah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi. Dan kita berharap mudah-mudahan perjumpaan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi perjumpaan yang bermanfaat, perjumpaan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, beberapa hari yang lalu saya mencoba untuk sedikit banyak menjelaskan tentang bagaimana kita memahami nikmat Allah dan mempertanyakan sejauh mana kita itu mensyukuri nikmat Allah. Nah, cerita tentang itu banyak sekali. Ya, satu saat saya justru mendapatkan inspirasi itu ketika saya membaca surah Ar-Rahman. Di dalam surat Ar-Rahman itu ada ungkapan yang berkali-kali diucapkan oleh Allah di dalam firman-Nya, yang kalimatnya itu adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat-nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian berdua dustakan? Kalian berdua itu siapa? Jin dan manusia. Jadi ada makhluk Allah yang disebut di dalam ayat ini, yaitu jin dan manusia, yang memang sulit untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada mereka. Lalu dipertanyakan Allah untuk kemudian dijawab dengan jawaban yang jujur. Dan tentu saja jawaban itu tidak dibutuhkan oleh Allah untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan manusia ditanya. Ini seperti pertanyaan retorik ya. Tetapi lebih dari itu, dalam kajian tafsir, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sifatnya memancing perhatian orang untuk mempertanyakan apa yang terjadi pada dirinya, yang pada saatnya perlu dijawab sendiri. Seringkali kita ini tidak bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita, yang pada saatnya Allah bertanya, mana lagi nikmat Allah yang tidak kamu apresiasi itu? Padahal sejauh yang telah diberikan oleh Allah, seharusnya manusia itu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada diri mereka. Sehingga kalimat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban ini adalah kalimat yang kata ahli tafsir menggugah kesadaran orang-orang yang beriman untuk mempertanyakan kembali sejauh mana mereka itu telah bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada diri mereka. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, setelah membaca rangkaian ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam surah Ar-Rahman, yang kemudian terfokus pada kalimat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban yang diulang-ulang, saya mencoba untuk mencari makna yang terkandung di dalam rangkaian ayat ini. Ayat ini diulang di dalam penyebutannya sebanyak 31 kali, yang menurut para pakar bahasa Arab, biasanya sesuatu yang berulang-ulang lebih dari 3 kali itu tidak memiliki makna yang berarti, bahkan dianggap sebagai makna sebuah ungkapan yang tidak baik di dalam ucapan orang-orang Arab. Jadi kalau diucap berkali-kali itu malah kesannya tidak baik. Kecuali ketika seorang itu bisa menyusunnya dengan baik dan sangat serasi dengan ucapan-ucapan yang indah. Maka ucapan itu akan menjadi ucapan yang indah untuk didengar. Nah, di dalam kaitannya dengan ucapan ini, kita dapatkan di dalam surat Ar-Rahman keindahan susunan huruf. Susunan huruf-huruf, kesesuaian makna dan keserasian lafal-lafalnya yang menjadikan orang yang membaca dan mendengarkannya itu terkesima, terkagum-kagum, heran, dan takjub terhadap ucapan-ucapan yang seperti itu. Sehingga kalau kita mendengarkan orang membaca surat Ar-Rahman, begitu dibaca ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, berkali-kali dibaca itu tidak membuat kita bosan, bahkan akan terkesan keindahan bacaan ayat Al-Quran itu, apalagi ketika dibacakan oleh para qari yang memang bacaannya sangat indah ketika membaca ayat ini. Berkali-kali dengan rangkaian-rangkaian ayat yang lain, ketika dibaca ayat ini terasa ada sesuatu yang terkata di dalam hati, karena ucapan ini ketika kita pahami
adalah ucapan yang sebenarnya membuka kesadaran kita. Sejauh mana kita ini telah bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apabila orang yang beriman itu mendengar rangkaian kalimat yang ada di dalam surat Ar-Rahman ini, tentunya hatinya akan bergetar. Karena makna dan arti teguran Allah di dalam ayat ini yang ada pada surat Ar-Rahman ini betul-betul sangat menusuk. Artinya apa? Menghunjam betul. Bahkan ketika kita itu belum pernah membaca surat Ar-Rahman atau mendengar lantunannya, maka kita pun akan terkesan nyaman ketika mendengarkan ucapan ini. Nah, ketika kita berkali-kali sudah membaca, kita tertarik untuk mencari makna apa yang terkandung di dalam ucapan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kajian tafsir Al-Quran yang sudah saya baca, ya, yang sempat saya baca, para ahli tafsir, para pakar tafsir itu menyatakan bahwa ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab berkaitan dengan surat Ar-Rahman ini. Sebelum kita masuk pada pertanyaan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu maknanya apa? Yang pertama, ada pertanyaan begini. Mengapa surat tersebut dinamakan dengan nama Ar-Rahman? Nah, ternyata para mufassir menyatakan bahwa surat ini dinamakan dengan nama Ar-Rahman karena surat ini diawali dengan nama Allah yang disebut dengan Ar-Rahman. Itu bagian dari Asmaul Husna. Ar-Rahman itu memiliki arti yang memiliki kasih sayang kepada semua makhluknya. Bahkan kalau kita kaji lebih dalam, misalnya di dalam tafsir yang ditulis oleh Syekh Asy-Syinkiti, Syekh Muhammad Amin bin Muhammad Mokhtar Al-Syinkiti, dinyatakan oleh beliau bahwa kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua sifat yang dimiliki oleh Allah dan dua nama di antara Al-Asmaul Husna yang memang memiliki makna yang sangat indah. Dalam dua kata tersebut dibentuk dari kata dasar ar-rahmah, kasih sayang, dengan bentuk kata mubalaghah atau bentuk kata yang menunjukkan kata atau makna superlatif yang menunjukkan arti sangat atau minimal komparatif, lebih daripada yang lain. Nah, nama Ar-Rahman itu lebih kuat penekanannya daripada Ar-Rahim. Karena kata Rahman itu bermakna yang sangat memiliki kasih sayang kepada seluruh makhluk yang di dunia dan kasih sayang khusus kepada orang-orang yang beriman di akhirat. Sedangkan makna Rahim itu bermakna yang sangat memiliki kasih sayang kepada orang-orang yang beriman di hari kiamat. Nah, pendapat ini yang dipegang oleh mayoritas ulama. Jadi Ar-Rahman itu lebih umum sifatnya yang tertuju pada semua makhluk Allah di dunia dan di akhirat. Dan ketika kita itu bicara tentang kasih sayang pada makhluk Allah, Allah memberikan kasih sayang pada manusia dan makhluknya di dunia, dan khusus kepada orang yang beriman nanti di akhirat akan mendapatkan kasih sayang berupa maghfirah dan rahmah yang akan mengantarkan mereka ke surga. Kalau disebut dengan Ar-Rahim, itu sangat kasih sayang, artinya sangat memiliki kasih sayang kepada orang yang beriman di hari akhir saja, di hari kiamat. Nah, ini pendapat mayoritas ulama yang bisa kita lacak di dalam kitab tafsir. Nah, yang kedua, kita coba untuk memahami sebab turunnya ayat. Sebagian ulama menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini dengan berbagai macam penjelasannya. Akan tetapi, sejauh yang saya pahami dari kitab-kitab tafsir, tidak terdapat riwayat yang sahih yang menunjukkan mengenai sebab turunnya ayat itu, mengenai sebab turunnya ayat itu. Di antara sebab-sebab turunnya ayat yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir adalah misalnya yang pertama dikatakan bahwa rangkaian ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat Ar-Rahman ini merupakan jawaban Allah terhadap pertanyaan orang-orang musyrik yang berkata, siapakah Ar-Rahman itu? Ya. Yang kedua dikatakan ayat ini turun sebagai sanggahan
terhadap pertanyaan penduduk Makkah ketika mereka mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan, sekali lagi sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia. Nah, waktu itu yang dituduh adalah Muhammad. Nah, rangkaian ayat yang terdapat di dalam surat ini dimaksudkan sebagai bantahan kepada mereka dan merupakan penegasan bahwa yang mengajarkan Al-Quran itu adalah Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, bukan manusia yang mereka tuduhkan. Nah, sehingga Muhammad itu tidak mengajarkan sesuatu dan dia tidak diajari oleh manusia yang lain. Sehingga pada saatnya Allah ingin menjelaskan ini adalah firman Allah yang memang sengaja diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Tetapi tidak mudah memang membuat orang percaya ketika mereka sudah a priori untuk tidak percaya terhadap rangkaian ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran itu. Tetapi inilah kajian yang sempat saya baca di dalam persoalan asbabun nuzul mengenai ayat ini. Nah, yang ketiga mengenai keutamaan Ar-Rahman. Surat ini menurut para mufassir memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaan yang disebutkan oleh para ahli tafsir, yang pertama menyatakan bahwa Rasulullah membacakan surat ini kepada para jin secara khusus dan mereka tidak mendustakan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan yang kedua, surat ini diawali dengan nama Allah Ar-Rahman. Tidak ada surat di dalam Al-Quran yang diawali dengan nama Allah seperti yang ada di dalam surat Ar-Rahman ini. Yang ketiga, tidak ada surat yang ayatnya diulang-ulang. Sampai ada satu ayat yang diulang-ulang sampai jumlahnya 31 kali, kecuali pada surat Ar-Rahman ini. Yang keempat, pada surat ini disebutkan berbagai macam kenikmatan Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada hambanya. Allah juga menyebutkan sebagian sifat neraka dan sifat surga. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar dari Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada makhluknya, dan kenikmatan itu sangat menakjubkan bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian yang kelima, Allah menggunakan metode penyampaian yang disebut targhib dan tarhib. Dalam surat ini ada tarhib dan ada targhib. Dan dua-duanya dikatakan. Ada harapan-harapan yang diberikan, tapi ada ancaman-ancaman juga yang dengan penyampaian itu dimaksudkan agar mereka itu benar-benar tergerak untuk melakukan kebaikan dan tidak berani melakukan kejahatan. Nah, kemudian yang keempat, keistimewaan yang terkandung di dalam pengulangan pada surat Ar-Rahman ini. Ini yang ingin saya tekankan. Di dalam surat Ar-Rahman sebenarnya terdapat 4 jenis pengulangan. Yang pertama yang disebut pengulangan huruf. Dalam surat ini terdapat 4 huruf yang sangat berkaitan dengan makna yang terkandung di dalam surat ini, yaitu huruf Ra, Lam, Mim, dan Nun. Kalau kita lihat peletakan huruf tersebut, maka terdapat keseimbangan dan keselarasan ketika kita membacanya. Ini kalau kita kaji dengan kajian kebahasaan. Yang kedua, pengulangan mad, nah, tanda panjang. Nah, seluruh ayat ini, semua ayat ini diakhiri dengan mad yang sebelumnya adalah fathah. Kita contoh misalnya, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, Asy-Syamsu wal Qamaru bi Husban, wan Najmu wasy-Syajaru yasjudan, was-Samaa'a rafa'a wa wada'al mizan. Alla tadghaw fil mizan. Semuanya dirangkai dengan fathah. Ya. Artinya di sini ada mat dengan fathah. Kecuali pada ayat ke-17, ayat ke-29 dan ayat ke-43 yang disebut misalnya di sini kata-kata Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Tidak dengan fathah. Nah, ayat ini tidak diakhiri dengan mat yang sama. Begitu juga pada ayat berikut ini, misalnya pada surat Ar-Rahman ayat 29 dinyatakan Yas'aluhu ma fis samawati wal ard
kulla yaumin huwa fi sya'n. Juga firman-Nya di dalam surat Ar-Rahman ayat 43, hadihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Nah, ini pengulangan mat. Yang ketiga, pengulangan kata. Pada surat ini diulang beberapa kata seperti pengulangan kata al-mizan. Misalnya di dalam rangkaian ayat 7 sampai ayat 9 dikatakan was-samaa'a rafaha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ada mizan yang berkali-kali diulang. Nah, selain lafal mizan dan lafal al-ihsan, kebaikan, ya, juga diulang-ulang kata-kata itu, ya. Nah, lafal ihsan memang diulang, misalnya dalam kata al jazaul ihsani illal ihsan, ada dua kali ihsan, al jazaul ihsani illal ihsan. Kemudian ada juga pengulangan kalimat. Nah, ini yang saya tekankan lagi. Babi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Maka nikmat-nikmat Tuhan kalian yang manakah yang kalian berdua dustakan. Ayat ini diulang oleh Allah dalam surat Ar-Rahman sebanyak 31 kali. Terdapat misalnya di dalam ayat 13, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 73, 75, dan 77. Di dalam ucapan bahasa Arab sangat susah untuk membuat pengulangan dengan 4 jenis pengulangan di atas di dalam sebuah teks yang mana pengulangan tersebut memiliki makna yang sangat tinggi dan berisi sesuatu yang sifatnya positif. Karena kebanyakan pengulangan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki makna berbeda itu justru membuat orang bosan untuk membacanya. Ini berbeda dengan surat Ar-Rahman. Pengulangan tersebut itu telah disusun sedemikian rupa oleh Allah sehingga di dalam surat Ar-Rahman ada keseimbangan, ada keselarasan, ada keindahan, baik dari sisi huruf, kata, intonasi, dan kalimat-kalimat, dan keindahan-keindahan yang lain. Nah, bagaimana kita memahami tafsir ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maksud dari ayat ini, kata para ulama tafsir, adalah wahai jin dan manusia, nikmat-nikmat Tuhan kalian yang mana yang kalian dustakan? Kenikmatan-kenikmatan tersebut sudah sangat banyak diberikan oleh Allah kepada Anda semua. Semuanya itu kalau dinilai tidak mungkin Anda menilai dan menghitungnya karena terlalu besar dan terlalu banyak. Dan jawaban dari pertanyaan itu adalah tidak ada sesuatu apapun dari kenikmatan-kenikmatan itu yang kami dustakan, dan untukmulah segala pujian. Ini jawaban dari siapa? Jawaban dari makhluk Allah yang beriman. Jin dan manusia yang beriman akan menjawab, ya Allah, tidak ada nikmat Allah yang kau berikan yang kami dustakan. Oleh karena itu, aku selalu memuji engkau karena engkau telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga pada kita. Pada kita semua ini, pada kami semua ini. Artinya apa di sini? Ada kesadaran. Dan kesadaran itu hanya akan tumbuh pada orang-orang yang beriman. Jadi kata kuncinya hanya orang-orang yang beriman yang memahami arti penting kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada diri mereka. Lalu di dalam ayat itu ada kata-kata alai. Di dalam bahasa Arab, kata alai bentuk jamak atau plural dari kata alan atau alun atau ilan, juga ilyun, ada kata alyun, itu berarti kenikmatan yang banyak. Di dalam kitab tafsir yang sudah saya baca disebutkan beberapa makna dari kata tersebut. Yang pertama, kenikmatan Allah. Ya, itu artinya kenikmatan yang diberikan Allah. Ini adalah pendapat Abdullah bin Abbas.
dan sebagian besar ahli tafsir. Inilah pendapat yang menurut para ulama, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Sementara ada ulama yang mengatakan ala itu berarti kudratullah, maupun Allah. Ini pendapat dari Ibnu Zaid yang dikatakan marjuh, artinya pendapat yang lemah. Nah, sehingga dikatakan bahwa kata ala itu arti umumnya adalah kenikmatan yang banyak. Sehingga pertanyaan Allah itu pertanyaan yang sifatnya membuka kesadaran. Nikmat-nikmat Allah yang banyak yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, itu mana yang mau kamu dustakan? Kan tidak mungkin kalau kamu sadar bahwa itu adalah sesuatu yang sudah kamu rasakan. Sehingga kata tukadziban yang kalian berdua dustakan itu adalah penekanan. Kalian berdua itu maksudnya jin dan manusia. Ini pendapat sebagian mufasir dan dikatakan sebagai pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Para jamaah misalnya kalau kita baca pada tafsir At-Tabari, saya mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud kalian berdua adalah jin dan manusia. Tetapi beliau menjelaskan bahwa pendapat ini bukan berubah pendapat satu-satunya, atau ada pendapat lain yang memang juga ada di dalam rangkaian kitab-kitab tafsir. Tapi yang kuat itu adalah pendapat yang mengatakan kalian berdua itu maksudnya jin dan manusia. Nah, jawaban atas pertanyaan Allah di dalam ayat ini seperti apa? Nah, ketika Allah mengatakan hal tersebut, sebenarnya kita ini diminta atau dianjurkan untuk menjawab seperti jawaban jin yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang tertera di dalam sebuah hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah, la bisyai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamd. Tidak ada sesuatu apapun dari nikmatmu wahai Allah ya Tuhan kami yang kami dustakan, untukmu segala macam pujian. Ini adalah ungkapan jin yang beriman. Bahkan Abdullah bin Abbas ketika dikacakan ayat ini mengatakan begini, kami tidak mendustakan sedikit pun dari kenikmatan-kenikmatan itu ya Tuhan. La bi'ayyiha ya Rabb, ay la nukadzibu syai'in minha. Ini beliau Abdullah bin Abbas mengatakan, kami sama sekali tidak pernah mendustakan sedikit pun dari kenikmatan-kenikmatan itu ya Tuhan kami. Nah, lalu kemudian para ahli tafsir mengatakan, apa maksud dari pengulangan ayat tersebut? Saya kutip misalnya dari Ibnu Asyur. Dia mengatakan maksud sebenarnya dari pernyataan itu adalah, yang pertama itu adalah ejekan atau celaan terhadap orang-orang musyrik, karena mereka telah melakukan tindakan syirik. Mereka telah menyekutukan Allah di dalam beribadah dengan sesuatu yang bukan pemberi kenikmatan. Karena apa? Orang-orang musyrik pada waktu itu menyembah berhala. Yang kedua, kata Ibnu Asyur, merupakan persaksian kepada mereka akan kaum mukminin yang mentauhidkan Allah. Kata at-takdzib di dalam ayat ini bermakna penentangan dan pengingkaran terhadap kenikmatan. Sehingga orang-orang yang beriman sajalah yang tidak akan mengingkari nikmat Allah, sementara orang-orang yang tidak beriman akan tergerak untuk mengingkari nikmat-nikmat Allah itu. Maka orang musyrik tanya, kenapa Anda itu mengingkari nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadamu? Dan jawabannya tentu saja karena mereka tidak beriman kepada Allah. Allah mengulangi ayat ini dengan kayak bertanya, maka nikmat-nikmat Tuhan kalian yang mana yang kalian dustakan? Ini untuk menunjukkan betapa besar nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Dengan kenikmatan yang begitu besar itu, pantaskah seorang hamba mengingkarinya dengan mendustakan Allah dan bermaksiat kepada Allah? Tentu saja tidak dibenarkan untuk meninggalnya karena terlalu banyak kenikmatan-kenikmatan Allah yang seharusnya disyukuri. Dan ayat ini juga mengajarkan kepada kita umat Islam agar kita bisa selalu bersyukur kepada Allah, karena nikmat-nikmat Allah itu sebegitu banyak telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Namun nyatanya memang masih sedikit dari orang-orang yang mengaku beragama Islam yang pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada diri mereka. Nah, saatnya kita membuktikan seberapa mungkin kita itu telah bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah setiap pengulangan itu memiliki makna tersendiri atau hanya sekedar untuk menekankan? Ya, ini
pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh orang. Para mufasir itu punya pendapat bahwa setiap ayat yang berulang ini memiliki makna tersendiri dan bukan hanya sekedar untuk menekankan. Makna setiap ayat tersebut tergantung ayat-ayatnya yang dibacakan sebelum dan sesudahnya. Ada hubungan antara ayat sebelum dan sesudahnya. Sehingga setiap yang mendengarnya tidak bisa mendustakan segala kenikmatan yang telah diberikan oleh kepada dirinya. Inilah yang dijelaskan misalnya oleh Imam At-Tabari di dalam kitab tafsirnya, yang kemudian juga diikuti oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya, dan beliau menyebutkan makna-makna setiap ayat yang berulang tersebut memang sesuai dengan ayat yang mendahului dan ayat yang mengiringi. Nah, sehingga ketika kita membaca rangkaian kalimat yang ada di dalam surah Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu kita harus merangkai apa ayat yang sebelumnya dinyatakan oleh Allah dan apa ayat sesudahnya dinyatakan Allah, sehingga ayat-ayat itu kemudian kita rangkai menjadi sebuah pengertian. Inilah yang selalu disampaikan oleh para ulama ketika para ulama menjelaskan makna fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang ada di dalam surat Ar-Rahman. Mari kita coba kita kaji surat Ar-Rahman yang ada di dalam rangkaian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban untuk kita maknai dengan pemaknaan yang benar, dan mudah-mudahan dengan pemaknaan yang benar kita akan bisa mengerti makna-makna yang terkandung di dalam surat Ar-Rahman itu menjadi sesuatu yang akan memahamkan kepada kita sejauh mana Allah itu telah menunjukkan kepada kita tentang beragam kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita. Dan itulah yang selalu saya sampaikan dalam beberapa kesempatan. Dari 78 ayat yang ada di dalam surat Ar-Rahman, ada 31 pengulangan yang terangkai dalam kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kemudian kita maknai dengan pemaknaan yang benar sesuai dengan konteksnya masing-masing. Ya, ini yang selalu disampaikan oleh para ahli tafsir, ya. Kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu seharusnya kita maknai dengan merangkaikan pemaknaan ayat ini berkaitan dengan ayat sebelum dan sesudahnya, sehingga selalu disampaikan oleh para tafsir kita akan memahami makna setiap ungkapan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban berkaitan dengan rangkaian ayat yang sesudah dan sebelumnya yang tentu saja punya makna yang sangat beragam. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan nanti kita tergerak untuk membacanya dan kemudian mencari makna yang terkandung di dalam ayat itu dengan mengkaji tafsir ayat-ayat yang terkait dengan fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban di dalam surat Ar-Rahman ini. Inilah sekali lagi apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.